Laptop super ajaib ini bisa mengeluarkan kertas tanpa printer dan juga tanpa tinta. Pemiliknya pun bingung. Ternyata itu bukanlah laptop biasa, tapi itu adalah laptop dari planet yang sangat jauh di galaksi yang lain. Laptop itu berasal dari ledakan galaksi yang kemudian pecahannya jatuh ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ternyata tidak hanya satu, melainkan ada banyak sekali. Seorang pak kurir paket pun melihat kejadian itu. Dia pun ingin melihatnya dan berhenti terlebih dahulu sambil beristirahat sejenak. Tapi tiba-tiba sekumpulan tikus mendekatinya. Pak kurir ini pun ketakutan dan kemudian naik kembali ke mobilnya. Tanpa dia sadari, ternyata salah satu meteor yang terjatuh mengarah ke mobilnya. Mobil kargo pengantar paket itu pun terlempar. Begitu juga dengan si pak kurir. Dia melihat langsung mobil paketnya itu hancur berkeping-keping. Padahal di sana banyak sekali barang-barang yang dia harus antar. Meteor yang terjatuh itu kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan tiba-tiba berubah menjadi seekor makhluk yang sangat lucu. Tapi bentuknya sangat aneh karena mirip seperti bola. Makhluk itu pun mulai mengecek keadaan sekitarnya, yang ternyata dia juga bisa berteleportasi. Kemudian dia memindai semua barang-barang yang ada. Dia melihat mobil ini sangat rusak parah. Dengan kekuatannya, makhluk ini mulai memperbaiki mobil truk ini, yang bahkan bisa kembali seperti semula. Makhluk itu pun terus memindai keadaan sekitar dan menemukan si pak kurir paket yang telah pingsan. Dia memindainya dan melihat bahwa kurir paket itu sedang terluka parah di bagian kepala. Lagi-lagi dengan kekuatannya, makhluk itu bisa menyembuhkan si pak kurir paket dengan sangat cepat. Luka di kepala si pak kurir menghilang begitu saja, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Tapi makhluk ini pun bingung karena si pak kurir belum sadar. Dia juga bingung apa yang dia harus lakukan di planet ini. Dan kemudian makhluk itu menemukan sebuah laptop yang juga sedang rusak parah. Makhluk ini lalu langsung memperbaikinya dan berniat masuk ke dalam laptop itu hingga bisa melakukan hal-hal yang sangat aneh. Polisi pun mulai menyelidiki tempat kejadian itu, tapi tak menemukan apapun. Bahkan Likuo si pak kurir juga tidak terluka dan baik-baik saja. Semua barangnya pun hancur kecuali laptopnya masih bisa menyala. Rekannya pun yaitu Tiang Li memberikan sebuah surat asuransi agar Likuo tidak perlu mengganti kerusakan yang terjadi. Tapi sialnya surat itu malah terjatuh ke toilet. Likuo langsung kena marah karena hanya itu penyelamat hidupnya. Namun tiba-tiba laptop miliknya mengeluarkan kertas yang baru saja hilang, yaitu kertas asuransi tadi. Likuo pun mulai terheran-heran dan mengecek laptop miliknya itu. Dia juga mengecek mobil miliknya. Terlihat baik-baik saja, seperti tidak ada kecelakaan sebelumnya. Sementara itu perusahaan pengantar paket milik Likuo didatangi oleh musuh bisnisnya. Dia mengejek bosnya Likuo karena menghancurkan barang pelanggan. Likuo pun mengambil batu yang sangat besar dan berniat menjatuhkan batu itu ke mobil musuh bosnya. Karena Likuo merasa bosnya sangat baik dan dia harus melindunginya. Akhirnya musuh-musuhnya itu pergi, tapi perusahaan Likuo terancam bangkrut. Likuo pun merasa sangat bersalah. Dia juga mengatakan jika 3 tahun lalu anaknya kecelakaan dan meninggal, dan kecelakaan itu adalah kecelakaan mobil, dan dia kehilangan anaknya. Dan kali ini terjadi lagi, tapi bedanya kali ini dia kehilangan pekerjaannya. Likuo pun menonton kembali video-video milik anaknya. Tapi tiba-tiba laptop itu error dan meledak begitu saja dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Likuo sangat heran dan dia pun memasukkan tangannya ke dalam laptop itu. Terlihat bahwa tangannya bisa masuk. Tidak hanya itu, dia juga memasukkan 2 mobil mainannya, bahkan menyiramkan air ke dalam laptopnya. Likuo berpikir jika laptopnya sedang rusak, tapi tiba-tiba semburan air keluar dari dalam laptopnya yang membuat Likuo terlempar dan 2 mobil mainannya juga keluar dari laptopnya.
tapi justru berubah menjadi lebih besar, seperti mobil yang aslinya. Lee Kuo pun memisahkan dua mobil mainannya itu, yang terlihat menyatu karena sangat tipis. Tapi tiba-tiba mobil yang hitam malah membesar dan mengeluarkan pintu seperti mobil sungguhan. Lee Kuo mengecek sekelilingnya, dan di sana ada sebuah tombol.